Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hatta ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal a'bad. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Moga-moga setiap ibadah dan rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah ridha kepada kita semua dan kelak Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, hari ini tema yang akan kita bahas berkaitan dengan kisah. Biasanya kalau kita berkisah itu tentang orang-orang soleh dalam rangka meneladani mereka. Tapi kali ini kisahnya agak menyelisihi, kisahnya agak beda. Kita akan berkisah dan mengambil pelajaran dari kisah iblis. Siapa itu iblis? Iblis adalah penjahat terbesar di dunia dan akhirat, dan dia adalah musuh abadi manusia. Sehingga dengan mempelajari kisah iblis, harapannya kita akan terhindar dari segala macam tipu daya iblis, dan kita nanti akan selamat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Ya bani Adama, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah." Wahai bani Adam, jangan sampai setan itu memberikan fitnah kepada kalian sebagaimana Allah pernah mengeluarkan bapak dan ibu kalian dari surga. Maka insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah iblis. Taib yang pertama, siapa sing iblis? Para ulama salaf dari zaman dulu sudah berbeda pendapat. Apakah iblis itu dari golongan malaikat atau iblis itu dari golongan jin? Tetapi sebelumnya Rasulullah SAW pernah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min naris samum wa khuliqati adamu mimma wusifalakum. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan manusia atau Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Maksudnya Adam diciptakan dari tanah. Kenapa para ulama salaf dari zaman dulu berbeda pendapat tentang iblis itu dari golongan apa? Karena berangkat dari perkataan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jin fafasaqa an amri rabbih." Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka semua sujud kecuali iblis dari golongan jin. Nah, kata-kata illa iblisa kana minal jin itu menimbulkan khilaf. Karena kan perintahnya Allah kepada siapa? Malaikat. Tapi nama iblis disebut. Maka ada sebagian ulama yang menduga iblis itu dari golongan malaikat. Terus kenapa disebut dengan jin? Karena malaikat itu seperti manusia dan jin
yang berkabilah-kabilah. Di kalangan malaikat itu ada kabilah namanya al-jin. Paham ya? Tetapi ada juga yang berpendapat iblis itu murni dari golongan jin, bukan dari malaikat. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan penciptaan jin di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala sempat berkata, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan jin yang diciptakan lebih dulu dari manusia diciptakan dari api yang sangat panas. Dan ketika berbicara tentang para penduduk surga dan neraka, Allah cuma berbicara penduduknya itu adalah jin atau manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Ar-Rahman, "Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya. Dan kalau iblis dikatakan dari golongan malaikat, malaikat itu tidak ada konsekuensi masuk neraka dan surga. Malaikat kalaupun di neraka dan surga itu ada tugas, bukan karena penghuninya. Jadi lebih kuat pendapat yang kedua, bahwasanya iblis itu adalah dari golongan jin daripada pendapat yang mengatakan iblis itu dari golongan malaikat. Baik. Jadi siapa itu jin sudah terlihat jelas meskipun sempat ada perbedaan pendapat. Kemudian kalau kita berbicara tentang kisah iblis, ada salah satu referensi yang saya jadikan pegangan utama, yaitu sebuah karya dari Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir itu bukan cuma ahli tafsir, Ibnu Katsir itu juga ahli sejarah, ahli fikih, dan berbagai macam prinsip ilmu di dalam Islam. Nah, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ketika berbicara tentang iblis, Ibnu Katsir menghadirkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan, dulu penduduk bumi pertama namanya Al-Hin wal Bin. Ada makhluk Allah yang bernama Al-Hin dan Al-Bin. Siapa mereka? Yang jelas mereka bukan malaikat, bukan jin, juga bukan manusia. Penduduk bumi pertama konon adalah Al-Hin wal Bin. Yang mereka diciptakan dan menduduki bumi itu jaraknya dari penciptaan Adam 2000 tahun. Tapi karena Al-Hin wal Bin itu merusak, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus jin untuk menumpas mereka, maka penduduk bumi kedua hadir dan muncul yang disebut dengan jin. Kemudian ketika jin menjadi penduduk bumi kedua, ternyata mereka juga memunculkan sikap yang tidak beda seperti Al-Hin wal Bin. Mereka juga tipikalnya perusak, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk memerangi jin. Dan ketika malaikat turun ke bumi memerangi jin, jin itu ada yang dibunuh, ada yang lari ke hutan-hutan. Nah, yang unik, ada jin kecil yang bernama Azazil. Jinnya ini masih kecil, mungkin karena malaikatnya tidak tega ya. Masih kecil gitu ya, gak dibunuh. Kemudian oleh malaikat dibawa ke langit, dibawa ke surga. Dan di surga itu kemudian dia rajin ibadah, bahkan kemudian menjadi ahli ibadah. Azazil itu siapa? Nama awal dari iblis. Paham ya? Jadi riwayat dari Abdullah bin Abbas ini semakin memperkuat siapa sih iblis itu, apakah dari golongan malaikat atau jin, maka diperkuat dengan riwayat ini dia dari golongan
jin. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah tahu kalau Azazil itu adalah nama asli iblis. Kalau ngasih nama anak jangan Azazil. Ya. Mohon maaf saya lupa di tempat mana itu saya pernah dengar nama Azazil. Orang-orang ngiranya keren. Tapi bagi orang yang tahu, wah itu kan nama iblis gitu ya. Kemudian ada seorang ustadz ya yang diuluk-ulukan karena pinter banget dalam masalah nahwu dan sebagainya. Yang orang itu kemudian karena kagum dengan orangnya, tidak tahu asal usul namanya itu kemudian dijadikan nama untuk anak-anaknya. Siapa? Ibnu Soyad. Ibnu Soyad itu siapa? Ibnu Soyad itu mohon maaf, manusia yang punya kemampuan gara-gara dibantu oleh jin. Dalam tanda kutip, dia itu dukun, dia peramal, dia penyihir yang terkenal namanya Ibnu Soyad. Sehingga mohon maaf, sebenarnya ini adalah nama orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam atau bahkan bertentangan, tapi masyarakat tidak tahu, ikut-ikutan ngambil namanya. Saya khawatir kalau bapak dan ibu nggak baca Al-Quran, anaknya kemudian dinamakan Fir'aun. Ya, dinamakan iblis. Yang penting kan ada dalam Al-Quran. Ya sih ada, tapi konotasinya apa dulu? Sejarahnya dia di pihak baik atau di pihak yang buruk. Nah, sekali lagi, jangan sampai memberikan nama anak Azazil. Ya, secara lisan mungkin keren diucapkan. Dibandingkan dengan nama Jawa, Joko, Prapto, dan sebagainya, Azazil keren. Ya. Tapi kan nama asli dari iblis. Sebuah sindiran bagi bapak dan ibu kalau ngasih nama anak itu ada unsur doa. Jangan cuma keren di lisan atau dari segi penyebutan. Mas, anaknya siapa namanya? Putranya? Hah? Sandi. Ya. Nggak aneh-aneh ya. Doanya apa ketika ngasih nama Sandi? Ya sekali lagi ya, nama itu doa. Sehingga ketika ditanya, kenapa memberikan anak nama seperti ini, Bapak Ibu harusnya bisa jawab. Ya. Karena doa pertama yang diucapkan orang tua kepada anak itu terungkapkan lewat nama. Saya diberikan nama ibu saya Hanan, berharap hatinya lembut. Karena Hanan itu artinya riqqatul qalbi, kelembutan hati. Tapi kalau kakak saya tidak tahu kenapa diberikan nama Sahandani Palupi. Karena nggak ada unsur-unsur Arabnya gitu ya. Saya nyari terjemahnya nggak ketemu. Tep, moga-moga baik. Tep, kembali lagi kepada iblis. Iblis kemudian berada di surga, menjelma menjadi makhluk yang taat beribadah, bahkan ahli ibadah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak lain. Di surga Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan makhluk baru yang bernama Adam. Tidak lama setelah Adam diciptakan, Allah menciptakan pasangannya yang bernama Hawa. Mulai muncullah penyakit hasad dari iblis yang kemudian dia tidak rela jika ada makhluk baru yang ikut menghuni surga. Padahal surga itu kan begitu luas, begitu lebar, tapi iblis tidak ingin ada makhluk baru yang ikut-ikutan menempati surga. Maka dia kemudian mengambil berbagai cara untuk menyesatkan Adam dan Hawa dengan cara membisikkan kepada mereka berdua untuk mendekati pohon yang terlarang, tetapi kemudian diistilahkan pohon khuldi. Khuldi itu apa? Khuld itu artinya keabadian. Jadi sebenarnya kata para ulama yang memberikan nama pohon itu adalah pohon khuldi bukan Allah, tapi iblis. Allah tidak menyebut
pohon itu dengan nama tertentu, tapi Allah cuma mengatakan la taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Allah tidak menyebut dengan pohon khusus, tidak ada namanya, tapi iblis kemudian memberikan nama untuk menipu Adam alaihissalam. Dan iblis sempat protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan makhluk yang bernama Adam? Padahal kan aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam cuma dari tanah. Padahal tanah sama api bagusan mana, Pak? Bu, tanah sama api kalau dibandingkan bagusan mana? Tanah. Bagusnya tanah itu yang pertama apa? Tenang. Kalau api kan goyang-goyang. Meskipun ibu bapak masak pakai kompor gas, tetap goyang. Meskipun tekanan apinya sangat kuat, tetap goyang. Yang kedua, tanah itu menumbuhkan. Tanah itu bisa menyimpan namanya air. Dan bahkan itu bisa ditinggali. Setidaknya 4 hal ini tidak ada pada api. Tapi karena kesombongannya, karena sifat hasadnya, dia tidak suka kepada Adam. Belajar dari kisah ini, berarti penyakit yang makhluk susah untuk menghindarinya itu penyakit apa? Hasad. Bahkan orang-orang soleh pun bisa terjadi penyakit yang namanya hasad. Jangan dikira kalau sudah soleh tidak kemudian nggak iri kepada yang lain. Makanya tadi Mas Sandi ketika dalam sholat kan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Itu artinya apa, Pak? Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu. Itu artinya apa? Dan jangan jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena sejarah penyakit hati pertama itu hasad. Yang pertama yang terjangkiti adalah iblis, yang kedua nanti manusia, yaitu kaitannya dengan Qabil dan Habil. Jadi orang-orang soleh itu punya juga penyakit yang namanya hasad. Ada ustadz yang semakin terkenal dipanggil kemana-mana. Itu kira-kira ustadz yang lain tenang nggak? Ada yang tenang, ada yang tidak. Ya. Makanya kemudian sempat muncul, dia bukan ustadz sunnah. Ya. Teman-teman kita salafi itu untuk menjuluki orang-orang yang di luar golongan mereka, itu bukan ustadz sunnah. Yang namanya netizen, kalau ada hal nyeleneh kemudian ditanggapi. Emangnya ada ustadz wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Maksudnya teman-teman salafi itu adalah ustadz sunnah itu ustadz yang berpegang kepada akidah ahlussunnah wal jamaah. Tapi maksudnya ya golongan mereka, selain mereka bukan ustadz sunnah. Maka kalau mereka sampai melontarkan kalimat ustadz sunnah, kita katakan ustadz wajib ini. Yang kedudukannya lebih tinggi daripada sunnah. Kenapa muncul seperti ini? Dengki, hasad. Makanya dulu kan sempat terbocorkan kalimat dari ustadz yang terkenal. Ustadz ini kakak kelas saya, S1, S2-nya di Madinah. Nggak nyangka ustadz terkenal itu kemudian keceplosan hasadnya kepada Ustadz Adi Hidayat. Tahun berapa itu? 2022 ya kalau nggak salah. Jadi jangan dikira kalau sudah soleh kemudian bersih hatinya. Makanya tugas kita setiap hari bukan cuma membersihkan badan dari kotoran, tapi juga penting untuk membersihkan hati ini dari berbagai penyakit. Protes iblis kepada Allah
Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan Adam, kemudian diciptakan pasangan, kemudian iblis melakukan sebuah tipu daya supaya Adam dan Hawa diusir dari surga dengan cara digoda untuk memakan atau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Sampai kemudian berakibat kepada Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Demikian pun iblis sebagai penyebabnya juga diturunkan ke bumi. Tetapi sebelum diturunkan ke bumi, iblis itu kemudian minta kepada Allah, tolong saya ditangguhkan. Maksudnya apa? Iblis baru mati nanti menjelang hari kiamat. Berarti iblis itu sudah sangat tua atau masih muda? Iya, sangat tua gitu ya. Berarti sebelum Adam turun saja iblis itu sudah ada, sampai sekarang masih ada, bahkan nanti sampai menjelang hari kiamat juga masih ada. Kemudian bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian diminta oleh iblis, aku akan menyesatkan mereka dari segala arah, ya. Dan aku akan menjadikan sebagian keturunan mereka sebagai temanku nanti di neraka jahanam. Jadi sudah tahu kalau iblis itu divonis masuk neraka jahanam, nggak rela kalau kemudian masuknya sendiri. Jadi serba tidak rela. Ada orang di surga nggak rela, masuk neraka sendirian juga nggak rela. Gitu ya. Itu ciri khas dari iblis. Makanya kalau bapak ibu punya penyakit hasad setiap saat, saya curiga keturunan iblis. Ya, paham ya, gitu ya. Kalau sama orang itu maka di dalam Islam kita diperintahkan apa? Husnudzon. Sebelum kita punya dalil atau bukti yang jelas kalau dia salah, maka hukum asal kita kalau melihat orang lain itu benar. Paham ya? Bahkan kata para sahabat, sebelum engkau mengingat-ingat 70 kebaikannya, jangan sebut dulu satu keburukannya. Saya ngelihat bapak-bapak ini kalau mau nyebut keburukannya harus ingat-ingat 70 kebaikannya apa. Kalau belum ketemu sampai 70, saya tidak berani menyebutkan keburukannya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kira-kira Bapak Ibu kalau mengingat kebaikan sampai 70 enggak? Manusia itu kalau kaitannya kebaikan lupa, tapi kalau keburukan diingat terus, gitu ya. Gitu ya. Kemudian akhirnya skenario Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam dan Hawa turun ke bumi karena terberdaya oleh godaan iblis, dan iblis pun kemudian juga turun ke bumi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan sesuai dengan sumpah dan permintaannya, iblis kemudian menggoda dua anak Adam, Qabil dan Habil. Sampai kemudian Qabil terpedaya oleh tipu daya syaitan yang kemudian membunuh saudaranya sendiri Habil, dan ketika membunuh dia bingung. Karena itu pembunuhan pertama di bumi. Maka para ulama kemudian mengatakan barang siapa yang membunuh, maka Qabil ikut dapat dosanya. Kenapa? Qad sanna al-qatl. Karena dia orang yang mencetuskan pertama kali kegiatan pembunuhan. Sampai Allah kemudian mendatangkan burung gagak yang habis membunuh lawannya. Burung gagak itu kemudian mengais tanah membuat lubang dan lawannya itu kemudian dikuburkan. Dari situ kemudian ada kegiatan yang disebut dengan menguburkan, yang inspirasinya berasal dari gagak. Kemudian iblis tetap menggoda manusia, tetapi dari Adam sampai Nuh, manusia itu cuma terbadaya oleh iblis dengan kegiatan kemaksiatan. Baru di zaman Nabi Nuh alaihissalam, iblis itu kemudian mampu membuat manusia terjatuh dalam dosa paling besar, yaitu dosa syirik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, iblis itu punya 6 cara untuk menggoda manusia. Yang pertama adalah membuat manusia itu menjadi musyrik atau kafir.
Kalau sampai kemudian di antara kita ada yang berubah agamanya, maka strategi pertama iblis itu berhasil. Dan perlu Bapak Ibu ingat, iblis itu tidak kerja sendiri. Iblis itu punya anak buah, iblis itu beranak pinak, bahkan kalau nanti sampai ada anak buahnya yang fitnahnya paling besar, dia nanti kasih mahkota. Jadi di dalam dunia iblis ada istilah apresiasi. Ya, gitu ya. Kalau fitnahnya paling besar nanti dikasih mahkota. Dan siapakah bawahan iblis yang sering mendapatkan mahkota dari iblis? Adalah setan-setan yang mampu membuat suami dan istri kemudian bercerai. Paham ya? Makanya kalau ada kepikiran untuk cerai diingat-ingat. Berarti nanti kalau saya cerai memenangkan strateginya setan. Jadi yang kembali kepada langkah pertama yaitu membuat manusia untuk menjadi kafir atau musyrik. Kalau kemudian tidak berhasil, maka manusia nanti akan dijerumuskan ke perkara-perkara bid'ah. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, al bid'atu ahabu ilal iblis minal maksiyah. Yang namanya bid'ah itu lebih iblis sukai daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika orang bermaksiat dia sadar ini salah. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, mungkin sampai mati dia tidak sadar kalau yang dilakukan itu salah. Paham ya? Maka iblis senang banget. Maka supaya terhindar dari yang namanya bid'ah, mencukupkan diri dengan ibadah yang dalilnya jelas, itu sudah cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fi bid'ah. Berhemat dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah. Kemudian kalau langkah kedua tidak berhasil, maka manusia digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Kayaknya muslim tapi tidak sholat. Kayaknya muslim tapi berzina. Kayaknya muslim tapi mencuri. Langkah ketiga. Langkah keempat kalau kemudian tidak berhasil, dia punya langkah berikutnya yaitu dijerumuskan untuk melakukan dosa-dosa kecil tapi sering. Ibarat Bapak punya arang, arang itu kalau cuma satu kecil. Tapi kalau dikumpulkan banyak, maka menjadi bara yang lebih besar. Makanya jangan pernah meremehkan dosa kecil, kalau dosa kecil itu kemudian dilakukan terus-menerus. Kalau langkah keempat nggak berhasil, langkah kelima adalah disibukkan dengan perkara yang mubah. Contohnya apa? Bapak Ibu di dalam Islam berolahraga itu boleh. Tapi kalau goes dari subuh sampai isya, itu berarti sudah terjerumus dalam perangkapnya iblis. Ada nggak yang goes dari subuh sampai isya? Ada. Yang modelnya tuh goesnya sampai ke Gunung Merapi. Yang sepedanya dibawa pakai apa? Pick up, ya. Sering kita lihat kayak gitu. Touring sampai 2 bulan. Dari Indonesia sampai ke Jepang. Seperti siapa? Untungnya bukan muslimnya. Chef Juna. Saya pernah melihat sekilas wawancaranya, yaitu pernah touring ke Himalaya 6 kali. Perjalanannya sampai ke sana pakai motor Harley-nya, itu yang paling lama membutuhkan waktu sampai 2 bulan. Itu perangkap setan, Pak. Kalau sudah tahu itu salah, jangan dibangga-banggain. Apalagi dijadikan status. Nanti kalau dijadikan status, orang niru. Ya. Padahal ini perbuatan salah, malah dipamerkan, malah membuat orang lain niru. Bapak bukan cuma dapat dosanya, tapi juga menanggung dosa orang yang niru Bapak. Ya. Gue silahkan, yang penting nggak berlebihan. Kalau berlebihan, itu sudah kebangetan. Renang. Renang kalau di kolam renang, sungai, atau di pantai
yang jaraknya nggak terlalu besar nggak apa-apa. Ada kan orang yang renang lintas samudra. Ya. Ya meskipun dia siapkan kapal, kalau dia capek kapalnya mengangkut dia, nanti kalau dia energi kumpul lagi, renang lagi dan sebagainya. Itu perangkap iblis. Dan yang terakhir, kalau 5 langkah itu semua tidak berhasil, maka iblis punya perangkap keenam, yaitu disibukkan kepada ibadah yang kurang afdol. Misalnya, bapak dan ibu masih punya orang tua lengkap, tapi menyibukkan diri menyantuni janda. Orang tuanya nggak dikasih nafkah, jandanya terus menerus mendapatkan nafkah. Ini bapak-bapak senyum-senyum nih, hati-hati gitu ya. Bapak ibu silahkan membantu janda kalau kemudian kewajiban kepada orang tua sudah dilaksanakan. Paham ya? Sama-sama bantu tapi meninggalkan yang afdal. Ya persis seperti orang yang sibuk sholat duha tapi nggak pernah sholat subuh. Ya. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Saya kira sholat jam segitu dia sholat duha. Saya kemudian kagum, saya tanya, sholat duha masih ya? Nah, daripada saya nggak sholat sama sekali, saya nggak sholat subuh, astagfirullah. Rajin banget sholat duha, tapi ternyata sholat subuhnya nggak pernah karena kesiangan. Saya kemudian bilang, kan ada istilah kodok. Jawabannya apa? Malu. Daripada saya malu kepada Allah, mending nggak usah sholat subuh, saya bisa sholat di waktu duha ya sholat duha. Kayaknya tepat dari segi ajaran, tapi tidak tepat dari segi fikih. Paham ya? Bapak ibu seumur hidup nggak sholat duha nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu dikerjakan. Paham ya? Karena nanti ada perangkap iblis yang terakhir, manusia itu disibukkan dengan ibadah yang kurang afdol. Bukannya diajak kepada nggak ibadah, tetap ibadah, tapi yang kurang afdol malah disibukkan, yang afdol tidak disibukkan. Sip. Kemudian iblis menggoda anak keturunan Adam sampai kemudian lahir Nabi Muhammad. Nah, ketika lahir Nabi Muhammad, iblis itu kemudian makin serius menggoda manusia. Apalagi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi dan rasul, seriusnya bukan main. Kalau dulu dari Adam sampai sebelum diutusnya Nabi Muhammad dia sudah serius, tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, makin serius. Kenapa iblis makin serius di zaman Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dan umatnya paling banyak. Serta risalah beliau berlaku sampai yaumul kiamah. Bahkan kalau di zaman nabi-nabi dulu, iblis terkesan memerintahkan anak buahnya saja. Tapi ketika di zaman Nabi Muhammad, iblis sampai turun tangan. Sebagai contoh, di zaman Nabi itu pernah ada peristiwanya musyawarah di Darun Nadwah. Musyawarah apa itu? Musyawarahnya orang-orang pembesar Quraisy untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Yang iblis disebutkan dalam hadis nyamar menjadi seorang syekh yang ketika ditanya dari mana? Dari Najd. Harusnya di Darun Nadwah itu yang rapat cuma para pembesar Quraisy. Tapi anehnya seorang syekh ini ketika bertanya boleh nggak aku ikut bermusyawarah dalam musyawarah, diperbolehkan. Yang harusnya internal tiba-tiba ada pihak lain ingin ikut rapat, diperbolehkan. Di Darun Nadwah itu rapatnya hasilnya apa? Pertama ada usulan. Gimana kalau Muhammad dipenjara saja? Iblis yang nyamar jadi syekh ini kemudian mengatakan jangan. Kalau dia dipenjara, cuma fisiknya aja yang nggak bisa keluar, tapi lisannya masih bisa berbicara. Maka dakwahnya tidak akan padam di tengah kota. Kemudian ada yang mengusulkan, gimana kalau diusir saja? Kota ini pasti akan bebas. Jawaban iblis adalah kalau diusir,
dia nanti malah membangun kekuatan di luar. Kita tidak bisa memprediksi banyak atau sedikit. Kalau nanti suatu saat menjadi kekuatan yang kuat dan besar, malah kita kewalahan. Iblis nggak setuju. Sampai kemudian Abu Jahal usul. Gimana kalau setiap kabilah selain Bani Hashim ngirim pemuda. Dan Muhammad dibunuh, darahnya mengenai seluruh pemuda yang nanti Bani Hashim akan kesulitan untuk menuntut balas. Karena dia akan melawan kita semua yang jauh lebih banyak daripada Bani Hashim. Kata iblis apa? Top. Lafal hadisnya itu nikma anta atau naam anta. Bener kan? Menunjukkan orang itu kalau sudah jahat, jahatnya melebihi iblis. Sampai iblis saja mungkin nggak kepikiran untuk bunuh Nabi Muhammad, Abu Jahal kepikiran. Ya. Makanya kalau ada orang jahat yang dia pikirkan caranya untuk melawan musuhnya atau lawannya itu adalah dengan membunuh, itu iblis yang menjelma menjadi Abu Jahal. Ya. Kemudian yang terakhir, kisah dari iblis itu bagaimana? Iblis itu kemudian menjelang hari kiamat mati. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia minta ditangguhkan baru mati nanti ketika hari kiamat. Kemudian setelah mati di hari kiamat, pada hari kebangkitan dia pun ikut dibangkitkan. Bahkan terjadi kejadian dia memiliki pengikut yang sangat banyak. Dan setelah mengetahui pengikutnya sangat banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang khutbahnya iblis yang dilakukan di neraka jahanam. Ada mimbarnya yang terbuat dari api yang Allah kutip di dalam surat Ibrahim ayat 22. Ini ada yang bawa terjemah enggak? Mas, tolong ambil terjemah. Surat dibaca. Ya, surat ke-14 ayat 22. Maqala syaitanu lamma qudiyal amr. Ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahnya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Terus sebab itu janganlah kamu mencegah aku, tapi kejarlah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu yang bersekutukan aku dengan Allah. Tidak dahulu orang yang zalim akan mendapat siksaannya. Ini khutbah iblis yang Allah kutip di dalam Al-Quran. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala sudah selesai dengan menghisab makhluk, kemudian iblis ditakdirkan dimasukkan ke neraka jahanam, iblis kemudian berkata, sesungguhnya Allah sudah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Dan aku pun berjanji tapi aku menyisihi. Jadi kesalahan iblis yang diakui pertama itu adalah menyelisihi janji. Yang kedua, aku tidak punya daya di hari ini. Karena yang berkuasa setelah hari kiamat terjadi hanya Allah. Dia ngaku kalau dia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia mulai mengakui kejahatannya. Aku kan cuma ngajak kalian. Tapi kalian yang malah patuh kepadaku. Iblis itu hakikatnya apa? Cuma goda, cuma bisikin. Nggak pernah dorong. Ada nggak orang yang berzina didorong, Bu? Sampai ke tempat perzinaan, celananya dibukain, bajunya dibukain, nggak ada. Cuma dibisikin. Tapi nyebelin, gara-gara bisikan, akhirnya orang berzina. Orang kalau mencuri, pakai tangan dia sendiri atau tangan iblis? Dia sendiri. Iblis cuma bisikin, tapi kalian patuh kepadaku.
Bahkan yang paling nyebelin, wama ana bimusrihikum wama antum bimusrihiyya. Kalian tidak bisa nolong aku pun nggak bisa nolong diri sendiri. Ya. Nyebelin, ngajak-ngajak kejahatan, begitu dimintai pertanggungjawaban, nafsi-nafsi, urus sendiri-sendiri ya, gitu ya, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala makin menekankan tentang perbuatan syirik yang sudah Allah dari dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan adab yang pedih kepada orang-orang yang zalim. Jadi endingnya iblis itu malah berkhutbah. Malah dikasih mimbar lagi gitu ya. Jadi jangan dikira orang kalau sudah khutbah dengan mimbar itu orang hebat. Iblis pun juga nanti bisa berkhutbah. Paham ya? Maka yang penting dari khutbah itu apanya? Orangnya dan isinya. Ya. Belum tentu orang yang berbicara di belakang mimbar itu adalah orang yang baik, yang disampaikan juga belum tentu baik. Ya. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.